Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya nggak ada materi ya tentang asam lambung, tetapi di kali ini saya akan mengajak teman-teman itu jalan-jalan, dan kebetulan sekarang itu saya sedang jalan-jalan dengan si Centil nih, sedang jalan-jalan, lagi bikin video tentang Asian Village teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah subscribe di channelnya Asian Village, jangan khawatir. Nah, Asian Village nanti akan diisi sama si Centil Jalepa nih ya, gitu ya. Jadi, dan bagi teman-teman yang belum subscribe juga channelnya Asian Village, mohon kunjungi ya. Dan sekarang itu saya lagi bikin video di sawah teman-teman sambil jalan-jalan, dan itu penting ya bagi teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Sangat penting sekali untuk jalan-jalan biar ya kalian olahraganya dapat, kemudian pikiran presnya juga kalian dapat. Tambah nyaman sih sebetulnya kalau kalian sering jalan-jalan, sering olahraga teman-teman ya, ketimbang kalian sering berdiam diri di rumah gitu teman-teman. Kalau berdiam diri di rumah justru akan semakin lebih terasa tidak nyamannya. Nah itu teman-teman, bahkan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, dia itu selalu mengeluh, termasuk saya dulu ya, selalu banyak mengeluh tentang rasa tidak nyaman. Padahal tanpa disadari rasa tidak nyaman itu karena kaliannya tidak mau bangkit ya, tidak mau bangkit, tidak mau keluar gitu teman-teman, tidak mau olahraga. Jadi yang sering dirasakannya itu, yang sering dialaminya itu terlalu banyak meratapi tentang keadaan gitu teman-teman, kemudian selalu berharap-harap tentang penyakit gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, setiap menit, setiap detik, setiap jamnya itu selalu berharap-harap teman-teman ya. Nanti sensasi hadir lagi nggak ya? Nanti rasa tidak nyaman itu hadir lagi nggak ya? Nah, selalu saja seperti itu. Tetapi berbeda ketika kalian jalan-jalan nih ke tempat kayak macam seperti ini ya. Dan kebetulan sekarang saya lagi ada di Saung. Itu ketika kalian jalan-jalan seperti ini, pikiran-pikiran tentang penderitaan, tentang penyakit, tentang sensasi, itu semuanya hilang teman-teman, teralihkan dengan apa yang kalian lihat gitu teman-teman, apa yang kalian rasa. Ini sekarang angin sepoi-sepoi ini enak sekali karena tadi capek ya bareng si Centil nih Jalepa, habis bikin video di Asian Village. Panas sih sebetulnya, gerah, cuman ya itulah pentingnya untuk jalan-jalan, pentingnya untuk olahraga gitu teman-teman. Jadi ketika kita capek, ketika kita lelah gitu ya, kemudian berteduh dapat hempasan angin, itu sangat nikmat sekali teman-teman ya. Memang di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jangankan di awal-awal teman-teman ya, di saat pemulihan juga gitu ya, saat terkena gangguan saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, pada saat pemulihan gitu teman-teman ya, dapat hempasan angin seperti ini itu nggak nyaman ya, gak nyaman sama sekali. Jadi kalau misalnya ada angin sedikit kita meriang gitu kan teman-teman ya, ada angin sedikit kita kembung, ada angin sedikit kita pusing. Nah itu teman-teman, dan ketika kita mendapatkan sensasi semua itu gitu teman-teman ya, pusingnya ada misalkan ya, kemudian cemas pasti hadir, was-was pasti hadir. Karena ketika kita mendapatkan pusing, itu pusingnya itu selalu berlebihan karena kitanya sedang benar-benar sensitif teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, baik rasa, baik pertahanan tubuh, baik semuanya serba sensitif teman-teman ya gitu. Nah karena itu memang dipicu dari imun kita yang tidak stabil ya, karena saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, imun kita itu turun teman-teman ya. Nah makanya itu menjadi patokan, kalau seandainya kalian mengetahui ke hal tersebut teman-teman ya, itu menjadi patokan kalian bahwa imun kalian itu harus ditingkatkan teman-teman ya, harus diperbaiki imunnya. Jadi memperbaiki imun itu bukan dengan kalian beli obat atau misalkan konsumsi herbal teman-teman ya. Mari berpikir logika saja. Kita itu butuh olahraga, butuh gerak teman-teman ya. Tetapi untuk gerak-gerak itu, untuk olahraga juga jangan sampai ada beban pikiran teman-teman ya, mentang-mentang wah ini harus gerak katanya gitu ya, harus olahraga. Kalian datang juga ke tempat fitness ya sama aja bohong teman-teman ya, karena di situ nilai kesenangannya kurang ya.
Nah itu teman-teman, ketika kalian pergi ke tempat fitness, kalian ke tempat binaragawan gitu teman-teman ya, di situ nilai kesenangan untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu kurang teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kalian datang ke tempat-tempat kayak macam begini gitu teman-teman ya. Kalian lihat pemandangan yang hijau, kalian lihat para petani, kalian bisa lihat hewan-hewan di sini ya, kayak macam binatang-binatang kecil. Itu menjadi kesenangan tersendiri. Dan nanti yang namanya penyakit, yang namanya pikiran tentang sensasi, yang namanya pikiran tentang penderitaan, itu teralihkan teman-teman ya. Dan kalau seandainya sering teralihkan seperti itu, tanpa disadari nanti kalian bakalan lupa dengan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, karena jujur ya, sepengalaman saya untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sembuhnya itu dengan terlupakan teman-teman ya. Dan cara melupakan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang saya derita waktu itu, melupakannya dengan cara jalan-jalan seperti ini teman-teman ya. Melihat pemandangan-pemandangan, melihat sawah-sawah, refresh ya semuanya ya, jadi serba lupa gitu teman-teman ya. Tetapi di awal-awal memang agak sulit juga sih sebetulnya ya, ketika kita jalan nih ke sawah, jalan misalkan gitu ya, itu rasa tidak nyaman pasti hadir teman-teman ya. Apalagi yang namanya si cemas itu selalu datang colek kayak macam orang pacaran ya. Nah itu teman-teman ya, orang pacaran mending dicolek kita bahagia ya. Tetapi kalau yang namanya si cemas, kita dicolek itu justru takut ya. Kita mengalami ketakutan, gemeteran, jantungnya berdebar, tidak beraturan gitu berdebarnya. Nah itu teman-teman ya, itulah untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis teman-teman ya. Jadi sangat penting sekali menurut saya untuk jalan-jalan ke tempat-tempat seperti ini ya. Tetapi kalau misalnya kalian, Pak, saya itu susah sih kalau seandainya jalan-jalan ke sawah, ke kebun itu, karena mungkin saya itu tinggalnya itu di daerah perkotaan gitu teman-teman ya. Nah sebetulnya untuk jalan-jalan itu bebas teman-teman ya. Jadi yang penting, apapun yang membuat kalian lupa dengan penyakit, lakukan saja teman-teman ya. Pada intinya hindari terlalu sering berdiam diri di rumah, terlalu sering rebahan itu hindari. Karena ketika kalian terlalu sering rebahan, duduk-duduk nyaman di rumah gitu teman-teman ya, itu yang namanya pikiran negatif, yang namanya pikiran tentang penyakit, tentang sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu hadir teman-teman. Pengalaman saya memang seperti itu ya, selalu hadir. Dan kemudian ditambah lagi ketika kalian sering rebahan, itu nanti aliran darah kalian itu kurang lancar. Dan ketika aliran darah kalian kurang lancar, ya semuanya menjadi terganggu juga gitu teman-teman. Dari mulai penglihatan agak buram juga gitu ya. Kemudian jantung agak berdebar juga bisa gitu teman-teman ya, kalau seandainya aliran darahnya kurang lancar. Kemudian agak pusing juga, apakah bisa? Bisa teman-teman ya. Semuanya kita itu kalau seandainya aliran darahnya kurang lancar, semua sensasi itu pasti hadir teman-teman ya. Kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sensasi itu hadir bermacam-macam, karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis sensasinya 1001 macam ya. Jadi untuk sensasi itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Dan ketika banyak, untuk orang-orang yang terkena aslam itu biasanya suka bingung ya, penyakit apa lagi nih gitu ya, sensasi apa lagi nih. Padahal tanpa disadari itu hasil dari kalian karena terlalu banyak pikiran, terlalu banyak berdiam diri di rumah, kemudian terlalu rebahan juga gitu teman-teman ya. Nah itu jadi dari aliran darah yang kurang lancar juga bisa teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tip dari saya itu sebetulnya sederhana ya. Selain kalian menjaga pola makan, kalian menjaga pola hidup, ya hiduplah kayak orang-orang sehat teman-teman ya. Dari mulai tidur kalian teratur, kemudian olahraganya juga teratur, dan kemudian untuk yang ketiganya 3P, yang P ketiganya itu mengatur pola pikir kalian teman-teman. Jangan terlalu memikirkan tentang penyakit, memikirkan berandai-andai ya. Nah itu teman-teman, berpikir wajar saja, berpikir secara logika saja. Nah itu teman-teman ya, oh ini sensasi sekarang saya hadir, oh iya karena saya kurang gerak, ya sudah gerak saja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu makanya selain menjaga 3P-nya, kalian juga itu harus banyak olahraga juga. Kemudian sering
yang membuat kalian refresh otaknya itu dijalankan saja teman-teman ya. Itu menurut saya gitu teman-teman. Dan kalian kalau misalkan mau mencontoh silakan, karena untuk mencontoh itu bebas teman-teman ya, tidak memakai biaya alias gratis teman-teman. Dan menurut saya itu cara yang cukup simpel. Dan kalian juga boleh dicek di YouTube yang lain bahwa yang namanya 3P itu sangat penting sekali ya. Percuma kalian misalkan kalau misalkan berobat ke rumah sakit ini, misalkan datang ke dokter spesialis juga gitu teman-teman ya, tanpa kalian bisa merubah apa yang ada dalam diri kalian, itu tidak akan membaik teman-teman ya. Jujur saya juga dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, bahkan sering saya ceritakan ya, bahwa itu sering berobat itu kemana-mana ya, setiap rumah sakit saya kunjungi, kemudian dokter ahli saya datangi, kemudian paranormal juga sempat saya datangkan. Bukan saya yang datangkan, keluarga ya, keluarga sering mendatangkan karena ya lihat kita, saya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, berobat kemana-mana nggak ada perbaikan ya. Menurut saya wajar juga gitu ya kalau seandainya dia memanggil paranormal kayak macam begitu teman-teman ya. Nah itu, dan ternyata ketika tidak ada perbaikan, setelah dipahami ternyata ya obatnya ada di diri kita sendiri gitu teman-teman ya. Jujur, obatnya ada di dalam diri kita masing-masing. Nah itu teman-teman ya, dokter itu hanya menyarankan saja teman-teman ya, tolong dong minum obatnya, katanya kan seperti itu ya. Kemudian jaga juga pola makannya, jaga juga pola hidupnya, jaga juga pola pikirnya. Dokter itu selalu mengatakan hal seperti itu. Nah itu teman-teman, dan untuk menjaga pola makan apakah ada di dokter? Kan tidak teman-teman ya, ada di dalam diri kalian masing-masing. Kemudian untuk mengatur pola hidup apakah ada di dokter juga? Tidak teman-teman, semuanya kembali lagi ke diri kita masing-masing, di niatan kita masing-masing teman-teman ya. Kalau seandainya kitanya niatnya mau berubah, lakukan dari mulai sekarang teman-teman ya, jangan dinanti-nanti. Karena untuk perbaikan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu setiap minggunya itu perbaikannya itu nggak terlalu signifikan teman-teman ya, nggak terlalu banyak. Paling dalam seminggu itu mungkin cuma 5% gitu teman-teman ya, mungkin cuma 2% teman-teman ya. Nah itulah perbaikan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah makanya ketika kalian mengetahui bahwa perbaikannya itu cuma sedikit, ya alangkah baiknya dimulai dari sekarang teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tidak dimulai dari sekarang, nanti kalian dapat perbaikan yang 2%-nya itu mungkin di minggu depan ya, minggu depan. Kemudian kalau tidak juga dilakukan ya metodenya, kalian mendapat perbaikannya itu mungkin minggu depannya lagi. Bahkan kalian itu ketika malasnya lebih besar menyerang gitu teman-teman ya, itu mungkin kalian itu dapat perbaikannya itu mungkin bulan depan ya. Bahkan tidak sama sekali teman-teman, karena kalian itu sering terlalu menuruti apa yang kalian dalam pikiran ya. Senangnya rebahan, senangnya duduk-duduk manis gitu ya, menuruti ketakutan gitu teman-teman ya, mau keluar takut ini itu gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian terus menuruti ke hal-hal seperti itu teman-teman ya, saya rasa itu tidak akan ada perbaikan teman-teman ya. Jujur, saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu 2 kali teman-teman. Dan yang pertama itu ya lumayan alot juga ya, sampai bertahun-tahun teman-teman ya. Tetapi ketika mulai memahami saya butuh bangkit, kemudian rasa malas itu fix ya, harus disingkirkan teman-teman ya. Dan ketika saya singkirkan, saya buang jauh-jauh, tekadnya itu dibesarkan, semangatnya dibesarkan juga teman-teman ya, itu perbaikannya itu semakin cepat teman-teman ya. Dari mulai memahami sampai ada pemulihannya itu sangat cepat sekali. Nah itu teman-teman, berbeda ketika sering menuruti rasa malas itu ya nggak ada perbaikan teman-teman. Jujur sepengalaman saya, makanya saya itu sampai bilang sama teman-teman itu, lakukan dari mulai sekarang, lakukan dari mulai sekarang, lakukan dari mulai sekarang. Karena untuk perbaikannya itu cuma sedikit sih ya, dari tiap minggu, tiap bulannya itu cuma sedikit teman-teman ya. Itu yang saya rasakan. Tetapi itu juga menjadi patokan buat kalian ya. Saya beritahukan sama teman-teman itu bahwa setiap sensasi atau perbaikannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu buat semua orang itu berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang durasinya sebentar, ada yang durasinya lama gitu teman-teman ya. Itu tergantung dari tekadnya kita masing-masing. Nah itu teman-teman ya, itu sepengalaman saya gitu teman-teman ya.
Nah itu teman-teman ya, hari ini itu jadi memang dari kemarin sih sebetulnya saya nggak bikin video ya. Dari kemarin itu saya nggak share video karena kemarin itu saya kunjungi dulu teman-teman yang belum membaik, teman-teman ya, dan kemudian hari ini itu saya ajak Centil nih ajak si Centil buat bikin video di Asian Village, karena di Asian Village itu udah lama ya nggak share video, dan kemudian ya biar dia itu nggak terlalu diem di rumah sering nonton HP gitu teman-teman, jadi ada kegiatan juga gitu ya. Jadi biar ada kegiatan sih sebetulnya ya, jangan terlalu banyak main game lah, jadi biar dapat imajinasi, kemudian ada kegiatan juga, belajar komunikasi juga gitu teman-teman ya. Karena saya juga dulu saat di video pertama itu untuk komunikasi kurang lancar ya. Bagi teman-teman yang mengikuti video dari saya sampai yang sekarang itu, bisa kalian bandingkan lah gitu teman-teman ya. Untuk komunikasi itu kurang lancar ya, tetapi sekarang masih tetap juga kurang lancar gitu. Nah sekarang itu ya untuk melatih biar dia itu bisa komunikasi, ada kegiatan juga, kemudian yang lebih utamanya itu biar tidak terlalu banyak tidur itu ya, banyak tidur kemudian banyak main HP, main game. Jadi ya semoga saja bisa membangun ya. Seneng beneran ya. Awas loh itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru mengenal channel Asian Village, mohon kunjungi channel Asian Village. Nanti channelnya saya taruh di video, di deskripsi video ya. Tolong klik, kemudian bantu subscribe juga. Itu nanti pure kegiatannya akan kegiatan jalepa semuanya. Paling kegiatannya itu sambil saya jalan-jalan, biar dia bikin video gitu teman-teman ya. Jadi biar bisa bikin video sendiri lah. Jadi kan kalau misal saya jalan-jalan dia sering ngikut gitu teman-teman ya, tanpa menghasilkan video atau apapun ya percuma juga gitu teman-teman ya, cuman sehat-sehat gitu kan ya. Nah tetapi semoga saja ketika sekarang mulai belajar itu, jadi nanti sayanya jalan-jalan keliling-keliling di sawah-sawah gitu teman-teman ya, dia bikin video gitu teman-teman sendiri gitu ya. Jadi tidak terlalu bergantung sama orang lain. Betul? Mau? Nah gitu, nah itu baru bagus gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu ya menjadi teman kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Karena memang yang tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu butuh teman, butuh penyemangat, dan butuh pengingat gitu teman-teman. Karena jujur sepengalaman saya itu, kalau seandainya kita ngobrol yang dengan sepemahaman, walaupun menceritakan tentang penyakit, walaupun menceritakan tentang sensasi, kadang ada semangat juga, ada tenangnya juga. Ternyata yang mengalami itu bukan saya aja, orang juga banyak. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya, jadi akan lebih senang gitu teman-teman ya. Nah semoga saja kali ini kalian juga bisa tertemani dengan video ini teman-teman ya, dan semoga kalian itu bisa meningkat perbaikannya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Sebelum saya akhiri seperti biasa ya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, kebahagiaannya, tertawanya, pokoknya semuanya tentang yang dulu, kehidupan yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.